syabab. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum musik. Berbicara tentang musik, maka musik ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama ada namanya musik sauti atau musik suara. Yang kedua ada namanya musik alat atau musik dengan alat. Kalau musik sauti, kalau musik dengan suara ini, bahkan Al-Quran itu sendiri pun ia ada musiknya. Maka ada seorang artis dari barat, ia masuk Islam gara-gara ia mendengar bacaan shoegaze. Dan yang ia tangkap di situ adalah seni bacaan musik itu sendiri. Itu namanya musik sauti atau musik suara. Lalu bagaimana dengan musik sauti ini? Maka rata-rata musik sauti ini boleh selama tidak ada di situ hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tak ada masalah. Seperti nasyid-nasyid, dan itu pun tanpa ada musik alat. Maka pada hal ini tak ada masalah. Jayyid. Sami'tu kalami syabab. Sudah dengar? Jayyid. Sekarang yang jadi permasalahannya itu adalah musik alat seperti gitar, piano, apalagi yang berkembang di masyarakat saat ini. Banyak sekali. Maka ada ulama yang mengharamkan dan ada yang tidak membolehkan sama sekali. Bahkan mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu tidak membolehkan musik sama sekali. Tetapi ada di antara ulama yang membolehkan, ya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, pendapat Az-Zuhari, bahwa ia membolehkan musik alat itu. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang mengancam orang-orang yang selalu ataupun yang suka sama yang lawah. Lawah itu sifatnya yang main-main dan menghabiskan banyak waktu. Kemudian yang lebih parah lagi, musik ini memalingkan orang daripada mengingat Allah. Maka kalau sudah terbiasa mendengar musik, alat musik ini, maka jarang menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini efeknya. Tapi yang lebih jelasnya, para ulama mengharamkan musik itu berdasarkan dalil-dalil mereka ambil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, kemudian yang menjelaskan tentang alat musik ini itu seperti hadis Nabi yang mengancam mazmir syayatin. Sururing itu adalah sururingnya syaitan. Dan di sini para ulama menyimpulkan bahwasannya musik itu haram. Jadi, sekarang ulama kontemporer juga berbeda pendapat di dalam masalah musik ini. Kalau di situ tidak ada hal-hal yang melanggar syariat seperti fatwa Yusuf Al-Qaradawi, kemudian juga beberapa ulama lainnya seperti ulama Mesir, kalau ulama Saudi itu mengharamkan musik sama sekali, seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, fatwa Yusuf, fatwa Saudi itu mengharamkan musik semuanya. Maka ada seorang ulama yang bernama Yusuf Al-Qaradawi, dia menulis sebuah kitab yang berjudul Fikul Gina wal Musiqa, fikih lagu dan musik. Selama ini kita tahu hanya fikih salat, fikih tohar, fikih haji, fikih umroh. Akan tetapi ada sebuah kitab yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu fikih lagu dan musik.
Kemudian di dalam buku itu disimpulkan bahwasannya musik itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi di sini itu masalah khilafiyah. Jadi di sini masalah khilafiyah, syabab. Tapi untuk keluar dari masalah khilafiyah ini, kalau sudah masalah khilafiyah boleh atau tidak boleh, ya lebih baik kita menghindar. Dan jangan kita sibukkan untuk mendengarkan musik. Tapi kita sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Apalagi musik-musik sekarang sudah musik alat, kemudian ditambah lagi isinya itu hal-hal yang diharamkan, penyanyinya itu perempuan, membuka aurat, isinya itu mendorong orang untuk membuat hal-hal yang diharamkan oleh agama, isinya itu cinta, pacaran, pergaulan bebas, na'udzubillah. Jadi saya melihat masalah ini itu adalah masalah khilafiyah. Lebih baik kita tinggalkan, kita hindari musik-musik. Banyak pekerjaan yang lebih baik dan bermanfaat, membawa pahala. Kita, teman-teman sekalian, dalam satu hal itu, cara berpikir kita itu jangan boleh atau tidak boleh. Tapi yang lebih bagusnya, cara berpikir kita itu adalah berpahala atau tidak kita mengerjakannya. Kalau tidak berpahala, maka tinggalkan, walaupun itu boleh. Terakhir, sebab tambahan, manusia itu akan mati dalam kebiasaannya. Nabi telah mengingatkan kepada kita, man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Akan tetapi untuk mencari kalimat la ilaha illallah ini itu perlu yang namanya pembiasaan. Maka kata pepatah Melayu, sudah bisa karena sudah terbiasa. Kalau kita terbiasa mendengarkan musik, na'udzubillah, kita akan mati dengan musik itu sendiri. Hada min syabab la'allaha tanfa'uni wa tanfa'ukum jami'an. Hal indakum soal? Oke. Maafi saya. Oke, bagus pemaparannya. Tapi Bapak belum melihat atau belum mendengar bahwa yang disampaikan itu ada kajian fikihnya, apalagi istinbat ahkamnya. Jadi Anda sebagai pemakalah sudah berpihak, ya, berpihak dengan satu pendapat. Itu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau sebagai orang mahasiswa, ya, Anda harus memaparkan secara komprehensif. Jadi keberpihakan itu harus berdasar, gitu ya. Kalau kemudian judulnya boleh dan tidak boleh, itu adalah tentu saja urusan hukum. Oke. Oke, 66. Bentar, jadi yang lain jangan dulu masuk ya, nanti suaranya nggak jelas. Oke. Kajian kita itu adalah fiqhul masail. Berarti yang dipaparkan adalah metodologi istinbat ahkamnya. Bagaimana musik itu bisa menjadi haram, maka yang diketengahkan adalah bukan fikih instannya. Yang Anda sampaikan adalah natijahnya, hasilnya. Misalnya pendapat bin Baz, pendapat sebenarnya ini masih ada yang bicara? Oke, Joko dimatikan dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi, kalau kajian fiqhul masail, ketika menyampaikan tentang keharaman, kita tidak bisa menyampaikan fikih instannya atau natijahnya. Anda harus sampaikan metodologi istinbat ahkamnya. Jadi bagaimana ini bisa diharamkan, ini ada turuknya, ini ada metodologinya, ada jalannya.
Jadi tidak bisa begitu ada disebutkan bahwa seruling itu bagian setan, bagian dari setan, tiba-tiba kemudian jatuh haram begitu saja. Karena keharaman itu harus benar-benar komprehensif, ya, memakai metodologi yang jelas. Yang kedua, begitu pun juga yang menghalalkan, yang membolehkan, itu juga sama. Lalu ketika terjadi Anda simpulkan khilafiyah, maka khilafiyah itu saya pikir tidak kemudian disimpulkan mana yang lebih mendekati atau menurut Anda mana yang lebih nyaman. Tidak begitu. Khilafiyah itu adalah ketika satu hadis sahih dan sharih ada dua kesimpulan, ada dua makna. Maka itu jatuhnya khilafiyah. Tapi kalau yang satu hadisnya sahih, kemudian yang satu hadisnya dhaif, itu tidak akan masuk pada khilafiyah. Nah, kemudian tiba-tiba Anda masukkan fikih rasa, fikih nalar, fikih logika. Ketika Anda simpulkan, lebih baik meninggalkan, belokkan kepada baca Quran, begitu kan? Ini lebih baik ditinggalkan segala kegiatan musik. Nah, ini juga harus pakai dalil Anda menyimpulkan itu. Karena kaitan fikul masail, Anda harus memaparkan secara komprehensif. Dan keberpihakan Anda boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau sebagai seorang mahasiswa, Anda harus bisa mempetakkan kehalalan dan keharaman itu. Sehingga jelas adanya. Begitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini bagus. Nanti kedepannya fikul masail itu adalah ketika Anda bicara tentang hukum ekonomi syariah, maka polanya harus secara radik gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang rohan, tentang gadai, maka yang dikaji itu adalah ketika gadai itu halal, maka apa yang menjadi metodologi istinbat ahkamnya sampai kemudian menjadi halal. Kalau kemudian ini menjadi syubhat atau sebut saja jadi haram, misalnya, itu juga ada paparan yang jelas, gitu ya. Nah, paparan yang jelas itu disimpulkan khilafiyah bukan bersumber dari fikih instan, tapi metodologinya. Jadi kalau bin Baz mengatakan haram, ini juga harus dikaji dari sudut mana beliau menyampaikan keharaman itu, apa yang menjadi dasarnya, begitu ya. Oke, bagus untuk pemaparan hari ini. Silakan yang lain, materi yang lainnya. Setelah Joko, yang lainnya silakan. Silakan Arwan Mabula. Sambil menunggu teman kita memaparkan makalahnya, ada yang ingin bertanya tentang makalah teman kita Joko Arwidodo, atau ada yang ingin mengkritik atau yang lainnya. Halo teman-teman semua, masih bangun kan? Atau ada yang ingin bertanya kenapa musik itu haram atau perbandingan? Anak-anak mau nanya, War, Nah, silakan. pada Ahi Joko. Jadi gini, Ahi, Ana pengen tahu gimana cara antum membantah bahwasanya jika kita mendengar musik itu pasti ketika menghafal atau melakukan syariat Allah itu pasti susah. Karena Ana punya teman, dia hafal 30 juz tapi musik juga banyak hafalnya gitu loh. Jadi gimana nih cara antum menanggapi ini nih? Ya, silakan Saudara Joko Arwidodo. Halo, Joko? Halo? Halo? Mana nih orangnya? Halo, Pak Joko?
Ya, bagi teman coba WhatsApp dia. Kenapa ini? Temannya tolong Muhammad Handra. Halo, halo. Nah, udah dengar? Apa nih? Ini, Apa? Ana ulang lagi ya. Hah? Ini, Ah, ya. bagaimana cara antum menanggapi atau membantah suatu kejadian, apa sih namanya, kan ketika kita mendengar musik atau bahkan menghafal musik, maka ketika kita menghafal Al-Quran atau melakukan syariat Allah itu mungkin jadi malas seperti itu kan. Nah, ketika ada kejadian Hmm. kemana-mana, dia itu hafal 30 juz, tapi untuk lagu-lagu banyak dia hafal semua gitu loh, banyak. Nah, ini gimana cara antum menanggapi? Jadi ini menurut pendapat saya. Jadi begini, akhi. Jadi orang yang hafal Quran itu tidak mesti seluruhnya itu baik. Bahkan ada juga orang yang non-muslim sekalipun ia bisa hafal Al-Quran. Jadi mana nak boleh di luar Indonesia. Jadi ini realita yang terjadi di masyarakat. Ini kebanyakan orang kalau dia mendengarkan musik itu Al-Quran itu emang susah untuk masuknya. Tapi ada juga beberapa orang ketika dia, termasuk teman saya, dia maksiat lancar tapi hafalan juga lancar juga. Jadi di sini namanya mungkin istikhraj. Allah memberikan kelebihan kepada dia, akan tetapi kelebihan yang Allah berikan kepada dia itu bentuknya itu sifatnya seperti azab. Mungkin ini atau teman-teman ada yang bisa nambahkan? Oh iya, syukuran. Ana paham. Jadi ini ya, apa sih namanya, Allah membiarkan dia maksiat sehingga dia terlena dalam hal itu mungkin ya. Ada huwa, iya. Oh iya. Syukuran. Sebentar dulu. Ini tadi kajiannya adalah tentang musik dan Joko setuju dengan keharaman musik. Oke, tidak masalah. Yang jadi persoalan adalah bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan secara cepat bahwa yang hafal lagu itu adalah bagian dari kemaksiatan. Nah, nanti bagaimana dengan misalnya nada-nada yang digunakan untuk adzan? Kalau judulnya musik itu adalah nada itu bagian dari musik, lalu bagaimana dengan adzan misalnya? Atau lantunan ayat suci Al-Quran, begitu. Nah, ini juga harus komprehensif. Karena juga lantunan ayat Quran, lantunan adzan, itu juga bagian dari nada. Karena kalau nadanya falas ketika adzan, itu juga akan berimbas dengan ketidaknyamanan pada telinga, begitu. Nah, sekarang begini, musik itu masuk kategori ibadah atau kategori muamalah? Petakan dulu di situ supaya nanti jelas. Kalau musik masuk kategori ibadah, berarti ada nggak perintah bermusik? Tapi kalau kategorinya muamalah, kira-kira ada tidak yang membatasi musik atau yang kemudian mengharamkan sampai detail tentang persoalan musik itu? Ya, oke. Jangan kemudian nanti ketika bicara kasuistik, karena musik banyak cinta-cinta dan lain sebagainya, kemudian juga banyak yang menyesatkan, kemudian tadi juga ada yang disimpulkan bahwa ternyata dengan orang bermusik, hafalannya juga lancar. Ini kan dua hal yang cukup luar biasa. Kemudian disimpulkan bahwa Allah seolah-olah ada bahasa menjebak, begitu kan? Menjebak dalam arti itu maksiat jalan, tapi kemudian ibadah jalan. Ini juga hati-hati karena nanti kesimpulannya akan ke sana nantinya. Coba petakan dulu. Kira-kira nanti musik itu kategorinya maksudnya kemana dulu nih? Ke muamalah atau ke ibadah, begitu. Nanti kesimpulannya itu bisa lebih mendekati. Tapi oke ya, nanti setelah dijawab sama Joko, nanti selanjutnya silakan yang presentasi dilanjutkan. Sambil sebentar lagi adzan nih, sekitar berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Nanti adzan kita closing ya. Silakan.
Silahkan Wan Mabula. Wan, masih hadir? Coba kita keluarin dulu ya. Iya, Ustaz. Nah, silahkan Arwan Mabula. Ya, mohon maaf, Ana belum ada persiapan, Ahi. Soalnya kemarin belum tahu juga jadwal. Soalnya HP-nya rusak udah 3 hari kemarin belakangan. Jadi enggak ini. Oke. Kalau bisa lombat ke yang lain aja dulu. Apa? Kalau bisa ke yang lain aja dulu. Oh, yang lainnya juga nggak hadir orangnya. Rehan. Ya, nggak ada. Oke. Oke, teman-teman mahasiswa, begini. Nanti sesekali kita akan luring ya. Kita akan coba luring. Sekali-kali ketemu di kampus. Tidak usah setiap pekan. Sekali saja. Nanti yang jauh biar nanti secara virtual aja. Gitu ya. Jadi nanti ada yang virtual, kemudian ada yang tatap muka. Ya. Jadi supaya nanti akan lebih ini gitu. Akan lebih dekat lah. Insya Allah ya. Tapi nanti kita akan coba hubungi dulu kampus, kira-kira izinnya seperti apa. Yang dekat boleh merapat ke kampus, yang jauh nanti biar dengan virtual aja, gitu ya. Oke, Ustaz. Jadi di pertemuan kita yang hari ini, kita kedatangan teman baru. Boleh kita sapa dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Sauma Daleta. Mungkin sebagian teman-teman kita belum mengenali Anda. Silahkan perkenalkan diri secara umum. Halo. Ya, Kuat white kopi. Silahkan Sauma Daleta. Asal dari mana? Sekolah dari mana? pakai bahasa Indonesia. Rusia. Bahasa Indonesia. Bukan Bahasa mungkin Inggris juga boleh. Konnichiwa. nama Salma Daleta dari Nusa Tenggara Barat. Asal sekolah dari mana? SMA ITB Burera Mataram. Halo. Oke. Tahu persis dari mana? SMA ITB Burera Mataram. Tahu info stay persis dari mana? Dari saudara atau teman? Oh, dari kakak. Oh, dari kakak. Sekarang lagi di Mataram? Iya. Oh. Ya, silakan Andrianeta. Halo. Silakan Kodi. NTB-nya daerah mana NTB-nya? Kopi nikmat, nyaman di lambung. Oh ya, umurnya umur. Umur Astaga. 18.
Alasan ambil jurusan HES apa tuh? Silakan Andre. Kenapa sih ini? Gitu tanyain atau gitu? Itu Oh, ya. MTB-nya mana? MTB-nya, oi. NTB ini Mataram. Gue pernah ke Mataram. NTB nih, gue nih pernah ke NTB nih. Iya, di Mataram. Mataram. Ya, Bukan. Lombok Di Timur. rumahnya, di rumah. Tahu ini nggak? Tahu Oh. daerah kebun kunyit nggak? Ih, banyak kali. Saya juga Enggak. dari NTB. Teh lagi. Dua Siapa? kopi. Sayanya dari NTB saya. NTB mana? Lombok Tenggara. Kukur. Ngaco nih. Dua kopi. Oke, program kita ya untuk kali ini kita akan bagi hadiah giveaway dari dua kopi. Oke, penelpon. Oh, ini ada Adrianata. Ya, halo, Pak Adrianata. Oh, Ya, dengan saya sendiri. gawat. Oh, itu Sauma Daleta. Grup-grupnya sudah dikirim ya. Silakan dimasuki satu persatu. 寄り添って見つめる瞳